Besok. Ya. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 6 Oktober 2024. Saudara, inilah Kepri hari ini bersama saya Desi Hanafiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Polresta Barelang dan Polsek Jajaran menilang puluhan motor pengguna knalpot brong. Selain melanggar ketentuan, knalpot brong juga mengganggu kenyamanan pengendara lainnya. Polisi tidak main-main, bagi pengguna knalpot brong akan diberi sanksi. Knalpot brong dimusnahkan dengan cara dipotong. Patroli rutin ini dilaksanakan setiap malam minggu dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun kegiatan berupa patroli skala besar dan penindakan dengan elektronik tilang atau ETLE, mobile, dan edukasi kepada remaja yang melakukan aksi balap liar. Polisi melakukan penilangan terhadap 76 kendaraan yang tidak menggunakan knalpot sesuai spesifikasi teknis atau tidak menggunakan TNKB dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Bagi pengendaraan SMA atau pelajar, polisi akan panggil orang tuanya atau guru untuk pelajar supaya tidak menggunakan kendaraan atau balap liar di Kota Batam. Menghimbau kepada orang tua agar tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk beraktivitas di malam hari, apalagi menggunakan knalpot brong. Polisi juga berharap dengan adanya kegiatan apel cipta kondisi dan antisipasi kerawanan malam minggu di wilayah hukum Polresta Barelang, masyarakat dapat lebih merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktivitasnya di malam hari. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke Tanjung Pinang. Kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kepulauan Riau melonjak drastis pada Agustus 2024. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, sebanyak 150 ribuan wisman berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada periode tersebut. Sebanyak 153.386 wisatawan mancanegara berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2024. Jumlah kunjungan wisman tersebut meningkat 21,33% dibanding kunjungan wisman pada periode Juli 2024 yang mencapai 126.418 kunjungan. Ratusan ribu wisman itu datang melalui 4 pintu masuk internasional di Kepri, yakni di Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Wisatawan yang berkunjung ke Kepri didominasi oleh wisman asal negara Singapura, Malaysia, Cina, India, dan Filipina. Jumlah kunjungan wisman terbanyak pada bulan Agustus 2024 menurut pintu masuk berada di Kota Batam sebanyak 120.185 kunjungan. Kabupaten Bintan sebanyak 20.655 kunjungan. Kabupaten Karimun sebanyak 6.555 kunjungan. Kota Tanjung Pinang sebanyak 5.948 kunjungan. Kabupaten dan kota lainnya sebanyak 43 kunjungan. Wisata itu memang menjadi potensi sekali di Kepri. Ini terlihat dari bagaimana juga jumlah kunjungannya itu meningkat ya. Tetapi memang masih sangat tergantung dari dua negara yaitu Singapura dan Malaysia yang berkunjung.
Dan sebenarnya kalaupun itu masih menjadi poin penting, itu kita dapat adjusting event-event di Kepri ini dengan weekend atau libur besar di dua negara ini, Singapura dan Malaysia. Jika ini dilakukan, maka otomatis akan sangat memperkuat pariwisata di sini. Karena itu terbukti dari data yang sudah ada. Peningkatan kunjungan ada. Di sini peningkatan kunjungan jika kita lihat di Agustus ya, di Agustus kan ada di Juli, kita lihat dari Juli 126.418 kunjungan, dan di Agustus kemarin ada 153.386 kunjungan. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka ribuan formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian pada awal Oktober 2024. Pembukaan formasi tersebut untuk menyerap ribuan pegawai Pemprov Kepri yang belum resmi berstatus sebagai aparatur sipil negara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Proses penerimaan P3K dimulai 1 Oktober 2024 dengan jumlah penerimaan mencapai 4.495 formasi. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara mengatakan, penerimaan P3K untuk Pemprov Kepri sudah diusulkan sejak lama kepada pemerintah pusat. Pembukaan ribuan formasi P3K ini bertujuan untuk menyerap ribuan pegawai Pemprov Kepri yang belum berstatus sebagai aparatur sipil negara. Memberikan usulan terkait dengan secara real sekarang mereka sudah bekerja pada kita dan memiliki pekerjaannya. Oleh sebab itu kita mencoba memberikan gagasan bagaimana kalau dia diangkat statusnya itu menjadi jelas. Kalau sekarang yang namanya PTT THR kejelasannya gimana? Ini kan menyangkut harkat dan hajat hidup orang banyak. Ketika memiliki status kan lebih tenang di dalam melaksanakan pekerjaan. Tapi tidak serta-merta, artinya tetap melakukan mekanisme tes. Begitu. Tapi ini khusus internal ya Pak ya? Khusus yang PTT. Tidak internal. P3K itu dibuka seluas-luasnya, tetapi ada persyaratan di dalamnya. Pernah bekerja sekian tahun. Usulan pembukaan ribuan formasi P3K itu merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kepri kepada pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kepri. Denny Mariwawo melaporkan dari Tanjung Pinang. Saudara, informasi terkait HUT TNI ke-79 di Kabupaten 3 akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Birokrasi di TVRI. Jenis kategori siapa? TVRI Daerah. Kanal 3, TVRI World. Kerja yang mendapat amanah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai sumber pendanaan TVRI melalui kerjasama dengan mitra. Hadirnya penerimaan negara bukan pajak meningkatkan citra TVRI yang kredibel dalam memberikan layanan publik. Beragam layanan kami hadirkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP TVRI. Layanan tersebut meliputi kerjasama penyiaran program. Bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Kepri hari ini. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI ke-79. Personel TNI di Lingga laksanakan upacara di Makolanal Dabo Singkep dilaksanakan dengan sederhana. TNI siap mensukseskan pilkada serentak dan menjaga netralitas.
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 di Makolanal Dabo Singkep Sabtu 5 Oktober 2024. Perwira Penghubung atau Pabung Kodim 0315 Tanjung Pinang, Letkol Infantri Rovel Gultom bertindak sebagai inspektur upacara. Para peserta terdiri TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Lanal Dabo Singkep, personil Puslat Pormar 09 Dabo Singkep, kepolisian, serta diikuti unsur Pemkab Lingga, perwakilan instansi dan sekolah di Dabo Singkep. Perwira Penghubung Kodim 0315 Tanjung Pinang, Letkol Infantri Rovel Gultom mengatakan hujan di HUT TNI ini adalah berkah dan TNI akan ikut mensukseskan pilkada serta menjaga netralitas. Baik, terima kasih. Seperti kita lihat, pelaksanaannya berjalan baik dan lancar. Tentu semua itu karena dukungan semua pihak, baik dari pihak TNI maupun Pemda, Polri dan instansi lainnya. Seperti kita lihat pun ada sedikit gangguan gerimis, tetapi kita memaknai itu sebagai hujan berkat dalam rangka memperingati HUT ke-79 di TNI. Tentu keinginan kita sama bahwa TNI sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka pilkada khususnya pada saat ini, kita semua bisa berharap aman, damai, dan memajukan daerah Lingga ke depan menuju Indonesia Maju. Keberadaan TNI di Kabupaten Lingga menurut PJS Bupati Lingga Said Nursyadi ini sangat penting demi menjaga kedaulatan dan keamanan di Kabupaten Lingga. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dengan cuaca yang cukup sendu. Mudah-mudahan TNI ke depannya lebih maju, lebih profesional dan menjadi alat negara yang paling tangguh. Keberadaan TNI di Kabupaten Lingga menurut Pak Bub gimana? Menurut saya sangat penting sekali ya, karena Lingga adalah wilayah kepulauan yang jauh dari daratan utama. Jadi TNI harus ada di Kabupaten Lingga. Melihat prajurit TNI lengkap dengan senjatanya, baik itu senjata api dan pedang pora yang jarang sekali ditemukan di Lingga, para peserta upacara dari sipil memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto, mengabadikan momen langka bersama TNI dengan atribut lengkap. Dari Lingga, Paino melaporkan. Kita beralih ke Karimun. Badan Karantina Indonesia atau Barantakan melakukan operasi pengawasan komoditi dengan melaksanakan patroli bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai khusus Kepri di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Patroli bersama yang dilakukan diawali dengan apel gabungan bersama di Aula Kanwil DJ BC Kepri yang dipimpin langsung oleh Kepala Barantan RI, Sahat Panggabean. Patroli dengan mengerahkan kapal patroli BC 30005 melakukan pengawasan aktivitas angkut komoditi, baik komoditi hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk dan keluar dari wilayah Kabupaten Karimun. Disampaikan oleh Kepala Barantan RI Sahat Panggabean bahwa operasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama terhadap komoditi yang masuk dan keluar, sehingga adanya pemahaman bersama antara karantina bersama Bea Cukai yang menjadi fokus dalam mengawasi komoditi yang menjadi konsen karantina. Sehingga pengawasan melalui operasi bersama ini akan lebih efektif dalam memantau aktivitas masuk dan keluarnya berbagai komoditi di daerah perbatasan, dengan target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Karantina, terutama yang berkaitan dalam hal komoditi wajib kekarantinaan. Dengan patroli bersama dengan teman-teman Bea Cukai, pada patroli ini pertama yang kita sampaikan adalah ada pemahaman bersama antara karantina dengan Bea Cukai terkait dengan komoditi-komoditi yang menjadi konsepnya karantina dan juga konsepnya Bea Cukai. Sehingga di lapangan nanti ada pemahaman yang bersama, sehingga kegiatan patroli bersama ini akan lebih efektif. Dengan itu target-target yang menjadi konsen karantina bisa diselaraskan dengan Bea Cukai, sehingga jika nantinya melakukan patroli telah memahami komoditi yang harus wajib kekarantinaan diawasi, seperti kapal atau media angkut pembawa komoditi. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Kita beralih ke Tanjung Pinang.
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Tanjung Pinang menggelar pemilihan Duta Genre 2024. Pemilihan Duta Generasi berencana merupakan kegiatan ajang kreativitas untuk mencari brand ambasador yang siap menjadi contoh baik untuk remaja lain. Pemilihan Duta Genre ini dilakukan tiap tahunnya dengan melibatkan remaja berumur 15 hingga 20 tahun yang tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja. Dalam pemilihan ini, para finalis akan melewati beberapa tahap yang menjadi penilaian. Di antaranya adalah tahap tes tertulis, tahap pemaparan program kerja dan wawancara, tahap penilaian etika, tahap penampilan minat dan bakat. Sebagai duta tentunya para finalis harus siap melakukan sosialisasi baik di sekolah, di tempat umum, atau di media sosial. Dalam kegiatan pemilihan Duta Genre ini, para finalis akan dinilai wawasannya, cara sosialisasi, dan akan diajarkan bagaimana seharusnya sehingga ketika mereka menyandang gelar Duta Genre Kota Tanjung Pinang. Genre ini bisa menjalankan program Bangga Kencana yang ada khususnya di bidang Dalduk dan KB Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa program Bangga Kencana yaitu tentang bagaimana cara ber-KB yang benar, kemudian unmet need, kemudian masalah ketahanan keluarga, dan penurunan stunting. Jadi kita harapkan semua duta genre yang ada, yang menang nanti, mereka diberi pengetahuan oleh tim kita di Dinas Kesehatan. Jadi mereka tahu arah kemana yang akan mereka jalankan. Khususnya yang mereka lakukan adalah pada remaja, yaitu remaja pada umur 10 sampai 24 tahun. Karena duta genre ini kan yang kita saring di atas umur 10 sampai 24 tahun. Nah, kita harapkan nanti ke depan dengan penyaringan ketat di 2024 ini, duta genre ini bisa masuk ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Sehingga kita melahirkan duta-duta genre yang menang di tingkat nasional, karena kita beberapa kali memang kita juara di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam pemilihan Duta Genre Kota Tanjung Pinang tersaring 33 finalis. Untuk juara 1 putra dan putri nantinya akan mengikuti pemilihan Duta Genre mewakili Provinsi Kepri 2025. Dari Tanjung Pinang, tim liputan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Perkembangan zaman dan reformasi birokrasi di TVRI. Jenis kategori 2, TVRI Channel 4, TVRI Sport. Direktorat Pengembangan dan Usaha adalah unit kerja yang mendapat amanah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai sumber pendanaan TVRI melalui kerjasama dengan mitra. Hadirnya penerimaan negara bukan pajak meningkatkan citra TVRI yang kredibel dalam memberikan layanan publik. Beragam layanan kami hadirkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBP TVRI. Layanan tersebut meliputi kerjasama penyiaran program, kerjasama produksi dan penyiaran, kerjasama iklan, layanan yang kemajuan teknologi dan merespon kebutuhan pasar. Kami mengembangkan layanan bisnis bas gambar. Kerjasama usaha royalti atas penggunaan hak ini menjadi potensi. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan
Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang Visi Indonesia 2045. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Hari ini. Kapal KM Bukit Raya milik PT Pelayaran Indonesia terus eksis melayani rute antar pulau. Kapal tersebut sudah belasan tahun melayani masyarakat antar pulau untuk masyarakat kepulauan seperti Anambas dan Natuna. Hingga saat ini kapal KM Bukit Raya masih diminati oleh masyarakat perbatasan. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih konsisten dengan angka ratusan, seperti yang dialami pada saat kapal Bukit Raya sandar di Pelabuhan Kijang dengan tujuan Letung, Tarempa, dan Natuna masih kategori ramai. Jumlah yang naik dari Pelabuhan Kijang berjumlah 727 orang penumpang, sedangkan penumpang lanjutan berjumlah 105 orang penumpang. Itu artinya kapal KM Bukit Raya masih sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan seperti Natuna dan Anambas. Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang Putra Kencana mengatakan bahwa eksistensi kapal Bukit Raya masih dirasakan selalu penuh sesuai dengan seat yang telah ditentukan pihak kapal. Rencananya pihak Pelni Tanjung beberapa trip masih tingkat okupansinya masih. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN di masa Pilkada 2024. Penertiban SE tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang dihimbau untuk menjaga netralitas di masa pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk menguatkan himbauan tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 823 tahun 2024 terkait netralitas ASN di masa pilkada. Sekretaris Daerah Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, penerbitan SE ini bertujuan untuk memastikan ASN tetap profesional dan tidak terlibat dalam segala kegiatan politik praktis saat pilkada. Zul Hidayat menegaskan kewajiban netralitas ASN dalam kegiatan politik sudah diatur dalam Undang-Undang tentang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin ASN. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, ASN yang tidak menjaga netralitas dalam pemilu dapat diberi sanksi berupa teguran hingga pemberhentian sebagai ASN. Netralitas ASN sudah jelas ya, tegas. Undang-undang ASN sudah menjelaskan bahwa ASN wajib netral. PP tentang disiplin pegawai sudah jelas menyatakan apa yang boleh, apa yang tak boleh dilakukan oleh ASN. Ikuti aja itu. Nah, kami dari Pemko sudah membuat aturan, surat edaran untuk terkait dengan pembinaan. Nah, pengawasan silakan dilaporkan ketika ada pelanggaran, kita akan tindak lanjut sesuai dengan tupoksi kita. Kalau untuk yang lebih dari itu, kawan-kawan Bawaslu.
Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sejenak, tetaplah di Kepri hari ini. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan.
selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona. Lombok kian elok. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Kepri hari ini. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui program pembinaan masyarakat taat hukum atau BINMATKUM menyelenggarakan kegiatan program jaksa masuk sekolah di SMA Negeri 1 Bintan Utara. Dalam rangka pembentukan revolusi mental karakter anak bangsa di bidang pendidikan untuk mewujudkan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, tim JMS Kepri melakukan sosialisasi bahaya nafza dan anti buli kepada pelajar SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Kasipenkum Kejati Kepri Yusnar Yusuf SHMH yang merupakan narasumber mengatakan kegiatan jaksa masuk sekolah ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman mengenai pengetahuan hukum sejak dini kepada para siswa atau peserta didik tingkat sekolah menengah atas yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Yusnar Yusuf dalam paparannya kepada pelajar menjelaskan tentang apa itu nafza, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Ada yang sudah pernah baca Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Sedangkan psikotropika itu diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Kemudian ada golongan 2, ada golongan 3, sedangkan psikotropika ada 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Itu nanti golongan-golongannya, setiap golongan banyak namanya. Sementara itu, Kasih Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kejati Kepri Yunus Zega SHMA memaparkan terkait perundungan atau bullying yang merupakan perilaku agresif dan negatif seseorang atau kelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban, baik secara mental, fisik, maupun seksual. Yunus Zega mengatakan perundungan atau bullying bisa terjadi dikarenakan adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri, konsep diri yang rendah di sekolah, dan memiliki karakter agresif. Hal tersebut bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Baik, tadi ada berapa sih tipe perundungan? Kedua, ada 4, saya bilang 4 tadi. Apa aja? Baik, next slide. Tipe perundungan itu pertama adalah secara fisikal atau fisik. Itu sering atau menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju. Kemudian secara verbal, membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan. Kemudian
sering di kehidupan kita sehari-hari munculkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Dari Kota Tanjung Pinang, Denny Mariwawo, TVRI Kepri melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Kapal Roro yang terbakar pada Rabu lalu menghebohkan warga sekitar. Kapal yang biasanya membawa angkutan penumpang tiba-tiba hangus terbakar tidak jauh dari dermaga PT ASDP. Akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran kapal Roro tersebut. Kapal KMP Tandeman pada Rabu lalu mengalami kebakaran hebat tidak jauh dari dermaga dan pemukiman warga. Kapal Roro yang biasanya membawa angkutan tujuan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau itu hangus dilalap si jago merah. TNI Angkatan Laut Nongsa langsung sigap melakukan penyelamatan ABK yang berada di kapal. Untung kapal tersebut sedang lego atau tidak beroperasi sehingga penumpang tidak berada di atas kapal. Atas kejadian tersebut, PT ASDP akan melakukan investigasi lebih lanjut penyebab kebakaran KMP Tandeman hangus terbakar. General Manager juga menyebutkan bahwa pemadaman dan pendinginan kapal berlangsung 4 jam lamanya. Kejadian-kejadian itu dari awal kami juga tentunya butuh investigasi dari pihak-pihak terkait. Jadi kami juga tentunya tidak bisa mendahului ketika kejadian ini penyebabnya apa. Saya pun tidak bisa, belum harus tahu persis seperti apa kejadiannya, sehingga kalau saya boleh sampaikan bahwa tentunya dengan situasi ini kami dari pihak ASDP tetap tunduk pada aturan yang berlaku, dan saya akan rilis terus ketika mungkin sudah ada investigasi dari pihak-pihak terkait. Investasi dilakukan mendalam oleh PT ASDP agar penyebab kebakaran dapat diketahui. Sebagai kapal memang tidak beroperasi, dikarenakan dermaga tujuan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau sedang dilakukan perbaikan. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita di Kepri hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Desi Hanapia mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.